baby blues itu masih masuknya meningkatnya ke depresi ringan atau sedang gitu ya. Jadi mengalami baby blues dulu baru ke depresi. Dua-duanya sama-sama gangguan mental. Namun dua-duanya juga ada di postpartum atau setelah melahirkan. Tapi tidak jarang juga depresi itu ada saat hamil. Ada perasaan ingin menyakiti diri sendiri, menyakiti si bayi, menyakiti suami. Nah itu sudah masuk ke taraf yang depresi. Makanya kenapa banyak orang yang kaya gitu ya, banyak orang ibu-ibu yang terfasilitasi dengan baik, namun ternyata kena depresi juga. Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku Oktiarani dalam program Bertamu, Berbincang dengan Tamu. Di episode kali ini akan membahas sesuatu yang sedikit menyentuh dan edukasi pastinya. Tentang dibalik lelah seorang ibu, yuk kenali depresi postpartum. Bersama dengan Bidan S. Rafika Putri. Halo, Assalamualaikum. Halo Mbak Okti, apa kabar? Sehat selalu ya? Bidan sehat. Alhamdulillah. Luar biasa semangat. Oke, ini biar lebih dekat nih sama Tribuners, boleh dong latar belakangnya seperti apa sih Bu Bidan, aktivitasnya apa aja sih Bu Bidan? Oke, baik, aku izin perkenalkan diri, nama aku Bidan Rafika Putri. Mungkin kalau yang daerah Bojonggede, Kabupaten Bogor sudah tahu ya, tinggal Google search Bidan Rafika Putri gitu ya. Aku adalah di klinik di praktek mandiri bidan di perumahan BDB 1 Gaperi. Selain praktek, aku juga menjadi aktivis akademi. Kebetulan saya dosen di salah satu akademi kebidanan di Bogor. Lalu saya juga saat ini sedang sibuk kuliah lagi, belajar lagi di Universitas Negeri Semarang, prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran. Oke, luar biasa sekali narasumber kita hari ini. Berarti Bu Bidan sudah banyak pengalaman ya soal tema kita hari ini terkait dengan depresi postpartum ini ya Bu Bidan ya? Kebetulan saya lulus bidan itu 2008. 2008 sudah di rumah sakit sudah, di klinikal sudah, di akademisi juga sudah gitu ya. Jadi sudah melanglang buana dan sering sekali untuk dapat pasien-pasien seperti ini. Terutama memang research penelitian saya saat ini adalah memang di depresi postpartum. Jadi bukan hanya mengenal di daerah saya, tapi juga mengenal ibu-ibu di Indonesia, di luar negeri gitu terhadap depresi postpartum ini. Ini menarik sekali nih soal ibu melahirkan. Nah, tentunya Tribuners pasti masih bingung nih, sebenarnya depresi postpartum tuh apa sih Bu Bidan? Pasti banyak yang bingung dan banyak yang belum tahu. Boleh dijelaskan mungkin dulu Bu Bidan? Baik, memang kalau saat ini kita kenalnya hanya baby blues ya Mbak ya. Jadi aduh banyak sekali yang baby blues selalu disebut-sebutnya itu ya, karena memang 70-80% ibu yang setelah melahirkan terkena dengan baby blues. Hanya sekitar 20% yang sampai ke tingkat depresi. Jadi kalau kita mau bagi tuh baby blues itu masih masuknya meningkatnya ke depresi ringan atau sedang gitu ya. Jadi mengalami baby blues dulu baru ke depresi. Dua-duanya sama-sama gangguan mental. Namun dua-duanya juga ada di postpartum atau setelah melahirkan. Tapi tidak jarang juga depresi itu ada saat hamil. Jadi depresi postpartum itu bisa terjadi juga saat depresi antenatal. Kehamilan dia bawa, akhirnya dia bawa juga ke persalinan dan terbawa juga di postpartum. Tapi tidak menutup kemungkinan hanya ada di postpartum. Mungkin dari ayah bunda saya biasanya sebutnya ya. Dari ayah bunda biasanya suka jarang yang mengenal postpartum itu apa sih. Postpartum itu setelah melahirkan. Ya, jadi ini posisinya adalah setelah melahirkan, kita biasanya kalau kurang dari 10 hari itu kita sebut gangguan mentalnya adalah baby blues. Tapi kalau baby blues ini menetap lebih dari 2 minggu atau lebih dari 2 minggu sampai 1 tahun gitu ya, itu disebut dengan depresi. Jaraknya memang lama seperti itu? Memang lama. Jadi dia kalau biasanya kalau misalnya masa penyesuaian begitu ya, kan setelah hamil pasti kan kita baru punya bayi, belum tahu apa-apa, ASInya masih nggak ada gitu ya, suami juga masih nggak tahu mau ngapain. Biasanya juga ya itu tadi ya depresinya, baby bluesnya juga yang
aduh gimana ya, gimana, itu biasanya berangsur-angsur selesai, 7 hari pun selesai gitu. Tapi kalau sudah sampai 2 minggu dia nggak selesai-selesai, malah tambah parah, tambah menyendiri, buat senyum aja susah. Jadi hal lucu pun di depan dia tuh diem aja, Flat datar ya, Bu? datar atau sampai membunuh. Ada perasaan ingin menyakiti diri sendiri, menyakiti si bayi, menyakiti suami. Nah itu sudah masuk ke taraf yang depresi. Nah ini gejalanya seperti apa, Bu Bidan? Gejalanya itu banyak, Mbak. Pertama tadi yang saya katakan bahwa unsur awalnya itu adalah baby blues dulu. Nggak selesai-selesai baby bluesnya, terus aja menangis gitu ya, menyendiri, menganggap dirinya tidak mampu sama sekali gitu ya. Nah terus menerus sampai hingga dia tadi tarafnya berbeda-beda. Kita masuknya kemana dulu? Nah biasanya petugas kesehatan dalam hal ini itu akan melakukan screening. Namanya ada screening dengan menggunakan instrumen IPDS kalau di kami. Jadi IPDS ini adalah untuk mengetahui ibu ini masuknya ke depresi ringankah, sedangkah, beratkah. Dulu IPDS ini berdiri sendiri, tidak ada di buku KIA, tapi sekarang sudah ada karena memang kesehatan mental sangat diangkat untuk saat ini, begitu ya. Jadi benar-benar karena gini, kalau kita tidak menyelesaikan si depresi ini larinya akan ke pertumbuhan anak, perkembangan anak. Dan di Indonesia depresi postpartum itu bukan hanya milik ibu, tapi milik ayah juga. Jadi banyak juga depresi yang justru bukan pada ibunya tapi pada ayahnya. Ayah juga kena ya, Bu Bidan? Bisa terjadi karena kenapa? Ayah merasa biasanya diperhatikan tidak mendapat perhatian. Ini baru tahu nih saya juga, ternyata tidak selalu ibu tapi ayah juga bisa kena ya. Ayah juga bisa anyway, kena. Ini penyebabnya apa sih, faktor-faktornya apa sih, Bu Bidan? Banyak hal kalau untuk faktor-faktor yang terjadi di depresi ya. Salah satunya adalah dukungan. Dukungan terhadap pengasuhan, co-parenting. Selain itu juga ada di sisi apa istilahnya latar belakang kita sendiri, usia yang terlalu muda. Data Kemenkes yang saya dapatkan dari SKI 2023 mengatakan bahwa data depresi paling muda, depresi postpartum paling muda itu usia 9 tahun. Berarti artinya apa? 9 tahun sudah hamil, melahirkan, bener ya? Terjadi. Lalu dengan anak banyak. Terbanyak data yang saya dapatkan 16. Bayangkan 16 melahirkan. Tapi itu bisa saja hidup. Tapi semua. Di Indonesia tuh ada ya, Bu Bidan ya? Itu data Indonesia. Data Kemenkes SKI 2023 gitu ya. Nah dari si data ini tuh banyak sekali dukungan suami, dukungan keluarga, dukungan sosial, ya, riwayat. Ternyata dia pernah depresi sebelumnya gitu ya. Terus faktor komplikasi kehamilan, komplikasi persalinan, komplikasi pada saat postpartum, mungkin pada saat antenatal care dia terkena penyakit. Contohnya preeklamsi berat atau apa yang sehingga anaknya dia harus kehilangan anak gitu ya, anaknya meninggal, depresi, segala macam tidak terselesaikan dengan baik. Ya, atau banyak hal lah ya. Kalau faktor ekonomi itu masih masuk? Itu masuk, tapi itu bukan jadi faktor yang pertama. Makanya kenapa banyak orang yang kaya gitu ya, banyak orang ibu-ibu yang terfasilitasi dengan baik, namun ternyata kena depresi juga. Karena gitu ya. Ekonomi bukan faktor utama ya ternyata. Betul. Jadi yang faktor utama itu adalah karena kehangatan keluarga. Dukungan. Karena ibu butuh sekali dukungan, butuh sekali validasi ya bahwa kamu bisa menjadi ibu yang hebat gitu. Dan itu kadang sulit dilakukan oleh suami, sulit dilakukan oleh keluarga. Bagaimana Ibu Bidan untuk memberikan dukungan kepada ibu habis melahirkan nih? Kan kadang-kadang keluarga fokusnya ke anak nih, wah dapat anak gitu, sementara ibunya kurang perhatian. Ini bagaimana dukungan yang bisa diberikan kepada sang ibu, Bu Bidan? Ini pertanyaannya bagus sekali ya, karena memang ini jatuhnya bagaimana kita pencegahan terhadap preventif gitu ya. Kalau sekarang ini kita kenal sama yang namanya kata lebay ya Mbak ya. Iya ya. Kalau kita mengutarakan, si ibu mengutarakan,
kok aku capek banget sih ya ngerasanya gitu ya, aku nggak bisa tidur loh, bla bla segala macam. Ah lebay itu mah gitu. Nah justru itu kata-kata itu yang bikin ibu tuh merasa tidak ada dukungan. Ya, sudahlah dia tidak didukung oleh suami, tidak didukung oleh lingkungan, tidak didukung oleh komunitas, tidak didukung oleh nakes. Nah itu yang ditakutkan. Justru di sisi ini kita mempersiapkan ini dengan cara apa? Kelas hamil. Oh, ada persiapannya. Ada persiapannya, dan itu bukan hanya milik swasta, tapi pemerintah pun sudah menyediakan hal tersebut. Di posyandu itu sering banyak kelas hamil gitu ya. Di kita pun ada, namanya kelas persiapan persalinan. Itu seperti apa bentuknya Bu Bidan? Pertama, co-parenting, cara pengasuhan bayinya, bagaimana manajemen hubungan co-parenting pengasuhan, bagaimana ketika bayinya kalau tanda-tanda bahaya bayi itu kayak apa sih, nanti aku nifas tuh kayak gimana sih, sampai kapan sih aku nifas, itu yang terlihat sepele ternyata banyak yang belum tahu gitu ya. Itu kalau diurut satu persatu mungkin kita nggak selesai ya podcast hari ini gitu ya. Jadi banyak sekali. Berarti bisa dicegah ya Bu Bidan ya untuk bisa hal itu dicegah, sangat-sangat bisa dicegah dan sangat-sangat bisa diobati. Kalau untuk peran suami dalam keadaan seperti itu bagaimana nih Bu Bidan? Pertama kita lihat dulu Mbak, dia masuknya ke skala depresi berapa. Depresi itu dibagi lagi menjadi 3. Ringan, sedang, berat. Di ringan dan sedang masih butuh tadi dukungan, masih butuh gimana pembagian tugas gitu ya. Pembagian tugasnya harus seperti apa, tanggung jawab saya mana, tanggung jawab kamu mana gitu ya. Hanya sekedar gini, boleh nggak saya titip anak saya dulu, saya mau tidur. Dan itu susahnya minta ampun. Kenapa? Karena si ibu tuh kadang nggak percaya sama ayah. Nanti kalau aku tidur, anak aku nggak ada yang jagain lagi. Ternyata ada seperti itu ya Bu Bidan. Ada, dan akhirnya dia nggak bisa tidur secara nyaman ya kan, sedangkan dia harus bangun menyusui, tidur lagi menyusui lagi, akhirnya dia nggak istirahat total. Dan salah satu penyebab dari depresi postpartum adalah kurang tidur. Walaupun itu bukan faktor yang paling tinggi ya, tapi itu faktor pendukung terjadinya hal tersebut. Bu Bidan, berarti itu ada rasa ketakutan di mana seperti tadi ya, anaknya kebangun padahal ada suaminya. Betul. Gitu. Itu ada rasa ketakutan ya Bu Bidan ya? Iya, cemas ya, lebih ke arah cemas gitu ya. Betul. Terus bisa lagi gini Mbak, aku bisa nggak ya jadi ibu yang baik? Anak aku kok udah aku susuin tapi nangis mulu ya? Ketakutan sendiri ya jadinya. Aku punya nggak ya ASI yang bagus? Nah, semua itu kalau kita deret ke belakang lagi, karena apa? Kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi, atau salah mendapatkan edukasi. Banyak hal ya. Kalau sekarang media udah besar, udah banyak banget, termasuk ya ini bertamu salah satunya ya. Ini mungkin bisa jadi pembelajaran banyak hal ke ayah bunda yang lainnya. Jadi selagi kita bisa mencari kelas-kelas, karena sekarang banyak ya kelas-kelas gratis gitu, edukasi gratis, dan itu harus diikuti karena itu modal kita pertama kan. Bu Bidan, ini banyak kasus terkait, mungkin tadi di belakang layar kita sempat berbicara yang viral di media sosial seperti ibu yang menenggelamkan anaknya, terus menjatuhkan anaknya, bahkan menyiksa anaknya, itu termasuk depresi itu kah Bu Bidan? Ya, bisa jadi itu termasuk ke depresi berat. Ya, bisa jadi untuk membunuh. Nah, tadi berlanjut ke peran suami. Kalau dia masih ringan, masih sedang, masih oke, masih butuh dukungan. Tapi kalau sudah ke sedang dan berat, baiknya si ibu juga sudah mulai masuk ke dalam, dirujuk ke fasilitas terdekat. Sayangnya Mbak, 15% dari si depresi ini tidak terkonfirm. Tidak terkonfirm dengan baik gitu, tidak apa ya istilahnya, tidak teratasi. Bukan, dia tidak melakukan screening. Dia melihat, si keluarga ini melihat bahwa ini kenapa sih, ya itu tadi, ini kenapa sih kok diam aja, nggak apa-apa kali dia, yang penting anaknya sehat-sehat aja, padahal ibunya terluka dan akhirnya tidak diobati. Akhirnya apa yang terjadi? Memendam, ya nggak, ada rasa aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gini, aku nggak bisa jadi ibu, anak aku ya udah meninggal aja sekalian sama aku, mati aja sekalian sama aku. Atau dia ngelihat dia udah capek kayak gitu, suaminya tidur. Iya nggak, kan kok aku capek kayak gini, suami aku tidur gitu ya. Jadi ada rasa ingin menyakiti. Nah itu bisa saja terjadi. Nah kalau sudah itu baiknya dirujuk memang ke ya banyak hal ya, ke psikolog bisa. Kapan sih kita harus ayah bunda pergi ke yang profesional
Oke. Kapan sih waktunya Bu Bidan? Apakah menunggu depresi tingkat 5 atau kapan sih waktunya Bu Bidan? Oke, yang tepat? baik. Kalau misalnya dibilang profesional itu adalah nakes ya, berarti bidan juga termasuk ke sana ya. Betul. Bidan, dokter yang ada di puskesmas, posyandu itu termasuk di dalamnya. Kalau misalnya kapan kita harus ke Bu Bidan atau ke profesional, ada kunjungan nifas, Mbak. Jadi setelah melahirkan tuh ada 3 hari kunjungan, 7 hari, 28 hari, 40 hari. Nah, hal tersebut adalah harus dilakukan ke ibu, sama ibu nih, ke profesional. Dari sinilah nanti akan di-screening. Oke. Oh ibu, oh nggak apa-apa, ibu masih baby blues. Masih nggak apa-apa. Kita juga akan melakukan dukungan-dukungan. Tapi kalau sudah masuk ke depresi, ringan, sedang, nah itu biasanya dari bidan atau dari dokter itu sudah akan merujuk ke fasilitas yang lebih di atasnya lagi. Apalagi sekarang kan ada BPJS ya. Betul. Jadi semuanya pastinya asalkan kita mau melakukan, asalkan kita mau jujur sama Bu Bidannya, itu pasti akan dilakukan lagi tahapan-tahapan berikutnya. Bu Bidannya sebenarnya bahayanya bagaimana sih? Seberapa bahayanya sih terkait dengan depresi postpartum ini, Bu Bidan? Oke, mungkin kalau depresi postpartum kita ambil lagi, tarik lagi ke depresi antenatal. Depresi antenatal itu aja bisa menyebabkan, contohnya ya Mbak, keguguran. Terus bayinya kecil pada saat lahir. Karena terjadi pas sedang hamil ya Bu Bidan ya? Iya, betul, depresi antenatal ya. Kalau depresi intranatal atau pada saat persalinan, bisa jadi waktu persalinannya panjang, lama, gitu ya. Bisa jadi malah nggak bisa melahirkan normal karena depresi ketakutannya sendiri. Betul. Gitu ya. Sedangkan kalau depresi postpartum kemana? Pertama, pertumbuhan, perkembangan bayi. Lalu apa? Kesembuhan ibunya. Iya nggak? Betul. Ya, karena kan kalau habis melahirkan pasti ada yang namanya laserasi jalan lahir gitu ya, ada yang mungkin dengan komplikasi. Nah itu kan pasti harus diperbaiki. Nah itu akan memperlambat proses dari penyembuhan si luka yang terjadi pada intranatal ketika ibu depresi. Tapi hal ini bisa disembuhkan ya Bu Bidan ya? Bisa disembuhkan, namun ya itu tadi kita lihat lagi depresinya masuknya kemana, ringan, sedang atau berat. Kalau berat nih, apakah bisa sembuh total Bu Bidan? Tergantung lagi dengan kepatuhan dia untuk melakukan terapi. Kalau misalnya baru sekali terapi terus dia, udahlah terserah, nggak mau, ngapain sih datang cuman buat ngobrol, terus 1 jam nggak ngapa-ngapain, terus kita mau bagaimana? Gitu ya. Nah itu dia. Berarti tidak hanya sesudah melahirkan, tapi juga sebelum. Ini perjuangan ibu memang besar sekali ya Bu Bidan ya? Besar banget Mbak, besar banget. Makanya tadi ada flamingo gitu-gitu ya. Tadi kita sempat berbicara soal ayah yang kena postpartum. Ini kok bisa dan bagaimana penyembuhannya? Apakah sama dengan ibu yang melahirkan kah Bu Bidan? Oke, baik. Kalau untuk father ya, sosok ayah yang postpartum biasanya dikarenakan dengan memang kurangnya penguatan pada ayah. Artinya apa? Biasa mungkin dilayani dengan sang ibu gitu ya, ketika ibu punya anak, jadi lupa sama ayahnya gitu kan, dia makan sendiri gitu ya, terus dia beres-beres sendiri, segala macam, mempersiapkannya sendiri. Lalu ada juga yang kedua adalah karena memang tidak terbagi tugas dengan baik. Yang ketiga bisa jadi karena ibunya sering marah-marah. Jadi ayah sendiri gini, terus gimana saya? Nah itu juga sering terjadi seperti itu. Kalau ibu yang marah-marah itu memang ada kaitannya dengan depresi ini kah atau memang sifatnya saja Bu Bidan? Bisa jadi karena depresi atau lagi baby blues, karena kan tidak seimbangnya hormonal kan. Itu salah satu juga terjadi pemicu depresi. Tapi balik lagi Mbak, depresi ini bukan juga karena marah-marah terus disebut depresi, enggak. Tapi banyak lagi kita dengan si instrumen tadi. Instrumen yang tadi saya sebutkan, IPDS itu nanti dia akan mendeteksi. Tapi dia bukan mendiagnosis ya, tapi mendeteksi ibu ini masuknya kemana. Sedangkan kalau untuk mendiagnosis itu fungsinya adalah punyanya ranah profesional yang lebih atas lagi, psikolog, dokter, spesialis kejiwaan. Seperti balik itu. lagi ini ternyata ada persiapannya ya Bu Bidan ya, sebelum mengandung, sebelum melahirkan tuh sudah ada persiapannya ya Bu Bidan ya. Baik, terakhir nih Bu Bidan nih, ini kepada mungkin pasangan baru, kepada ayah bunda yang mau mempersiapkan buah hatinya, apa sih yang perlu dilakukan untuk mencegah adanya postpartum ini? Mungkin boleh ke Baik, ayah bunda yang ingin meningkatkan kesehatan mental, kesehatan jiwa, ya,
si kecil akan sehat secara mental jika mempunyai ayah dan ibu yang sehat. Jadi dari sekarang, so please sekali buatlah persiapan, ikuti kelas-kelas edukasi, dan juga jangan lupa manajemen hubungan co-parenting atau pengasuhan. Satu lagi Mbak, di Indonesia berdasarkan data, banyak yang kena depresi itu justru pada ibu yang yang multigravida. Artinya yang kehamilan 2, 3, 4 dibanding dengan yang primigravida. Bisa jadi karena usia juga ya. Anak-anak yang sekarang lebih memacu diri untuk, aduh aku cari edukasinya kemana gitu ya. Tapi kalau yang sudah 2, 3, 4 merasa mampu, tapi merasa lelah juga gitu ya. Jadi banyak justru yang depresinya itu di multigravida. Jadi harus benar-benar mempersiapkan diri, bukan hanya dari segi fisik, lahiriah, batiniah juga dipersiapkan semua, karena begitu ada si baby, kalau manajemen hubungan co-parenting pengasuhannya tidak baik, maka semuanya juga akan tidak baik-baik saja seperti itu. Dan rasa ketakutan tuh bisa teratasi ya Bu Bidan ya, apabila ada persiapan yang cukup ya. Sudah ada modal ilmu lah gitu ya. Betul, terima kasih banyak Bu Bidan sama-sama hari ini untuk edukasinya. Tribuners, itu tadi perbincangan kita soal depresi postpartum. Masih banyak informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews Bogor. Saya Oktiarani pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.